Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji puja hanya milik Allah Ta'ala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dimampukan Allah untuk bisa hadir di dalam majelis yang insyaallah dimuliakan Allah. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, kita pada kesempatan kali ini akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin lil Imam An-Nawawi rahimahullah. Sampailah kita pada pembahasan hadis yang ke-5. Wa an Abi Yazid Ma'ni bin Yazid bin al-Akhnas radhiyallahu anhu. Dari Abi Yazid, namanya Ma'an bin Yazid bin al-Akhnas radhiyallahu ta'ala anhu. Radhiyallahu anhum tentunya adalah plural. Semoga Allah meridhoi mereka. Wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Kenapa disebut radhiyallahu anhum? Itu umumnya itu mereka, semoga Allah meridhoi mereka, karena ia dan ayahnya plus kakeknya adalah termasuk kategori sahabat. Semuanya sahabat. Dia, ayahnya, dan kakeknya sama-sama ketemu sama Nabi dikala Nabi masih hidup, sama-sama masuk ke dalam agama Islam. Kalau definisi sahabat itu kan manil taqo, ya, siapa yang bertemu. Man iltaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dia bertemu dengan Nabi SAW fi hayati, ketika Nabi masih hidup, lalu kemudian
wa huwa muslim, dia termasuk golongan orang yang berserah diri, wa mata fil Islam, dan meninggal dalam kondisi Islam. Jadi itu kategori sahabat. Jadi dia yaitu adalah yang bernama Ma'an, lalu kemudian bapaknya yang bernama Yazid, lalu kakeknya yang bernama Al-Akhnas, semuanya adalah sahabat Nabi. Cuma jangan terkecoh, ini Ma'an, sahabat Ma'an yang meriwayatkan ini, dia punya kunyah Abu Yazid. Ayahnya namanya Yazid, dia punya anak diberi nama Yazid juga. Kalau orang Arab itu ngasih nama putra, itu banyak banget ngasih namanya dengan nama kakeknya. Jadi Yazid itu ada dari jalur ayahnya, ada juga anaknya. Jadi Ma'an punya anak diberi nama Yazid, maka kunyah julukannya adalah Abu Yazid. Qad, dia berkata, terima kasih. Qad, dia berkata, kana Abi Yazid. Oh, ini bacanya perlu hati-hati. Jadi kana Abi Yazid, Yazid akhraja dananir. Jadi kalau nggak cermat, Abi Yazid ini siapa? Umaan. Oh, rupanya nggak gitu. Kana Abi adalah bapakku, namanya Yazid. Jadi nggak boleh bergeser dari pronomina awal, karena ini pakai kalimat langsung. Jadi kana Abi Yazid, adalah bapakku yang bernama Yazid, akhraja dananira yatasaddaqu biha fawada'aha 'inda rajulin fil masjid. Adalah ayahku yang bernama Yazid bin Al-Akhnas. Dia keluar dari rumahnya membawa dananir. Dananir itu jamak dari kata dinar, dia bawa banyak, beberapa dinar. Yatasaddaqu biha, yang dia sedekahkan dengannya. Lumayan Pak, orang sedekah kalau dinar itu pasti kaya. Jadi kalau sekarang misalnya 1 dinar 3,6 sampai 3,7. Jadi kalimatnya ya, dia bawa uang lumayan banyak, dananir, jutaan jelas ya, puluhan juta itu kemungkinan. Karena kalau sudah dananir itu minimal 3 dinar. Minimal itu. Kalau 3 dinar udah 10 juta lebih. Jadi orang kaya ini. Jadi adalah bapakku yang bernama Yazid, dia keluar membawa beberapa dinar yang dia sedekahkan dengannya. Fawadda'aha 'inda rajulin fil masjid. Lalu dia masuk ke masjid, diletakkannya uang dinar tersebut di sisi seseorang di dalam masjid. Jadi dia membawa uang sedekah, diserahkan kepada seseorang, di sini majhul, tidak diketahui siapanya, kemungkinan adalah orang yang amil zakat atau amil sedekah, orang yang memang biasa menerima, mencatat dan menyalurkan sedekah. Diletakkanlah di sisi laki-laki tersebut di dalam masjid. Fajitu fa'akhadtuha fa'ataituhu biha. Maka aku datang, ini kembali ya, ini Ma'an ya, Ma'an.
Ma'an ini si periwayat. Saya datang fa'akhadtuha, saya ambil dinar-dinar tersebut, fa'ataituhu biha. Maka kemudian aku mengunjungi atau datang kepada ayahku dengan membawa dinar-dinar tersebut. Maka kata para ulama, tidak mungkin sahabat Ma'an langsung ngambil milik orang lain. Tidak mungkin. Ini kemungkinan besar sudah ada perjanjian. Jadi sahabat Ma'an ini dia termasuk mustahik, orang yang berhak menerima zakat dan sedekah. Nah, cuman para ulama menyebutkan jadi yang dibawa oleh ayahnya Ma'an yaitu Yazid itu adalah uang yang sangat mungkin bukan zakat tapi sedekah. Dia bentuknya adalah sedekah. Sedekah tatawwu namanya. Sedekah sunnah. Sedekah itu ada dua ya. Ada sedekah wajib atau fardhah yaitu berupa zakat. Ada namanya sedekah tatawwu yaitu adalah sedekah sunnah. Maka kemudian ketika Yazid menyerahkan beberapa dinar di sisi orang tersebut, itu kemungkinan amil zakat atau amil sedekah, pokoknya bukan zakat tapi amil, pokoknya nerima zakat infak sedekah lah. Lalu kemudian Ma'an ini datang mengambilnya karena sudah dikasih tahu oleh pengurus masjid ataupun yang menerima zakat infak sedekah untuk bisa mengambil. Nah, kemudian katanya fa'akhadtuha fa'ataituhu biha. Enggak mungkin sahabat nyuri, ini enggak mungkin. Di sini enggak mungkin dia nyuri. Faqal. Jadi kemudian Ma'an ini kan bertemu dengan ayahnya sambil membawa dinar-dinar tersebut. Faqal. Maka bapaknya berkata, ganti baterai. Maka ayahnya yang bernama Yazid ini berkata, wallahi ma iyyaka aradtu. Demi Allah, bukanlah dirimu yang ku kehendaki. Jadi dia mau ngasih itu bukan untuk anaknya gitu loh. Dia pengen sedekah untuk orang lain. Bukan berarti Yazid ini pelit sama anaknya, bukan. Tapi barangkali sudah terlalu sering dia memberi kepada anaknya. Makanya uang itu diserahkan kepada masjid amil tadi, ya. Lalu kemudian qadarallahnya yang ngambil anaknya lagi. Anaknya lagi. Maka dia katakan wallahi ma iyyaka aradtu. Demi Allah, bukanlah dirimu yang ku kehendaki untuk menerima uang itu. Tapi sementara Ma'an bukan berarti kemudian nggak taat sama ayahnya. Tetapi dia juga merasa berhak. Karena memang disuruh ngambil. Maka fakhasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia sama mengadu kepada Rasulullah, lalu kemudian Rasulullah mendatangi keduanya. Faqal, maka Rasulullah berkata, laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadta ya Ma'an. Bagimu pahala
sesuai dengan apa yang kau niatkan ya Yazid, walaka ma akhadta ya Ma'an, dan bagimu pula apa yang kau ambil ya Ma'an. Maksudnya itu menjadi hak kamu pula. Rawahul Bukhari. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Ada beberapa faedah dalam pembahasan ini. Pertama, yang paling penting adalah bahwa di sini kita pahami bahwa yang namanya sedekah tatawwu' dan sedekah yang faridoh yaitu zakat itu berbeda sasarannya memang. Kata para ulama, kalau sedekah tatawwu' itu adalah boleh lil furu', boleh diberikan kepada ya kalau dia sedekah tatawwu' maka dia diberikan lil furu' wala lil asli. Jadi sedekah tatawwu' itu diberikan kepada orang lain selain keluarganya. La lil asli, bukan keluarga inti, termasuk aslul waris misalnya. Jadi kalau misalnya perbedaannya mana furu' mana usul dalam konsep ini adalah tentang aslul waris. Jadi namanya zakat, namanya zakat itu tidak diberikan kepada aslul waris. Aslul waris itu ayah, ibu, anak. Jadi kalau kita bicarakan zakat tidak boleh diberikan kepada ayah, ibu, dan anak. Tapi kalau sudah di luar zona itu disebut furu', boleh. Kakak, adik, ya itu boleh. Enggak, ini kita bicara zakat tadi. Zakat tidak boleh. Ya, zakat tidak boleh diberikan kepada keluarga inti yang nafkahnya jadi tanggungannya. Enggak boleh ayah, ibu, dan anak. Istri juga enggak boleh, ya. Tapi kalau setelah itu boleh adik, kakak itu boleh. Tapi kalau sedekah biasa, sedekah sunnah bebas. Nah, keluarga boleh kalau sedekah. Keluarga inti loh Pak ya. Nah, kita gimana? Ya, sedekah sunnah, sedekah biasa, non zakat. Kalau non zakat, sebenarnya sedekah wajib itu ada beberapa juga, termasuk diantaranya membayar nazar. Itu wajib, sedekah wajib. Berikutnya adalah membayar dam. Pokoknya yang wajib itu tidak boleh diberikan kepada aslun, ya, keluarga inti. Tapi kalau dia sedekah tatawwu' bebas. Makanya di sini Nabi mengatakan la kama nawaita wala kama akhadta. Jadi boleh ma'an itu mendapatkan harta itu. Maka dipastikan kata para ulama itu bukan zakat tapi sedekah. Karena ma'an boleh mendapatkan dinar-dinar dari Yazid ayahnya, maka berarti itu dipastikan bukan zakat, ya, bukan zakat. Itu pelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan namanya fiqhul auliya, berkaitan dengan mustahil. Itu sebenarnya ada skala prioritas. Jadi kalau kita bicarakan prioritas, maka orang yang berhak menerima zakat, sedekah atau tatawwu' itu adalah seharusnya diberikan kepada keluarga, yaitu orang yang punya kekerabatan.
Jadi sodako apa yang paling utama dalam hadis Bukhari itu? Disebutkan sodako kepada keluarga. Bahkan kalau di Zoom lagi, sodakomu untuk anak istrimu, pahalanya lebih besar daripada sodakomu yang kau berikan di jalan Allah, yang kau berikan kepada selainnya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara prioritas, ini bicara sodako sunnah ya. Maka yang menjadi prioritas untuk menerima sodakoh tersebut adalah dzil qurba, orang yang terdekat, al-aqarib. Jadi prioritas pemberian zakat itu, adabnya yang harus kita lakukan adalah prioritaskan orang yang punya kekerabatan. Jadi orang yang punya kekerabatan itu lebih berhak untuk menerima sedekah kita. Bahasa kasarnya gitu. Sehingga Bang, sehingga jangan sampai ada kerabat kita atau keluarga kita justru disantuni orang lain dari sedekah orang lain. Sementara ada ayah ibunya, ada saudara-saudaranya yang sanggup. Jangan jadi orang baik sama orang lain, tapi sama anak-anak pelit gitu. Jangan. Kalau ngasih ke anak kurang pujian, kalau ngasih ke umum, apalagi di publis banyak dapat pujian. Jangan. Prioritas istri, anak itu prioritas. Pahalanya lebih besar daripada kita berikan di tempat yang lain. Itu hadis Bukhari. Hadis Bukhari. Sehingga apa? Sehingga menjadi balance dengan kalimat khairukum khairul li ahlikum, sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik memperlakukan keluarganya. Saya dapat laporan, ada sebuah keluarga ya. Ini kepala keluarganya sebenarnya mampu punya rumah makan dan seterusnya. Dia rajin sedekah, rajin sama orang tuh gampang ngasih gitu. Tapi giliran ke anak istri pelit. Istrinya cuma dikasih mie gitu. Sampai protes lah istrinya. Ya. Intinya apa? Intinya dalam fikih aulia, di dalam fikih prioritas itu berkaitan dengan adab memberikan sedekah, maka yang diutamakan termasuk adalah dzil qurba, orang yang punya kekerabatan. Kalau bicara fleksibilitas tadi, kalau sedekah fleksibel. Maka Bapak ada anaknya kesusahan, ditolong, dibantu, itu sedekah. Sampai kata Nabi SAW, makanan yang kau suapkan kepada istrimu itu sedekah yang utama. Jadi makanya kalau kita bicarakan seorang laki-laki jika dia punya penghasilan, maka orang pertama yang dia harus optimalkan adalah istrinya, anaknya, ibu bapaknya, itu prioritas. Jangan sampai tadi baik sama orang, sama anak istri, sampai itu kebaliknya. Lalu kemudian
Ketika kita memberikan sedekah, ketika kita berikan kepada anak dan istri yang fungsinya untuk pendidikan, itu luar biasa pahalanya. Makanya kita tekankan di sini bahwa ada banyak orang tua itu eman-eman di dalam pendidikan, biaya pendidikan. Tapi yang heran itu adalah kalau pendidikan yang sifatnya adalah dunia, itu orang tua jor-joran itu. Kebanyakan orang mikir gitu. Untuk jadi dokter itu berapa ratus juta sekarang, Pak? Nah, miliaran. Masuk aja ratusan juta, 200, 300, itu baru dapat kursi. Sampai lulus bisa 700 jutaan untuk jadi dokter umum. Spesialis tambah lagi miliar. Pikirannya untuk apa? Dunia. Sebagian di antara orang tua mikirnya, nanti kalau anak saya dokter, mapan hidupnya, saya tua bisa nempel. Ya. Dunia itu akan berakhir, itu fana. Sementara akhirat yang kekal. Makanya kalau kita bicara orang-orang dulu untuk membiayai anak jadi seorang ulama itu menghabiskan banyak. Bagaimana seorang Farukh untuk membiayai anaknya, untuk mendidikan anaknya sekali berimam Ar-Rabi'. Imam Ar-Rabi' itu salah satu gurunya Imam Malik. Itu menghabiskan simpanan uangnya sebanyak 30.000 dinar. 1 dinar 3,6 juta. Ini 30.000. Berapa miliar? Menghabiskan kurang lebih ya sampai 100-an miliar lah, 300-an miliar ya. Untuk jadikan orang seorang ulama coba ya, menghabiskan ratusan miliar. Kebalik sekarang itu, untuk jalan-jalan tuh oke, mau mudik oke, giliran nyekolahin anak di pondok pesantren mahal ya pondok. Ya. Tadi untuk jalan-jalan bisa, untuk beli gadget bisa, untuk ini bisa, tapi untuk urusan pendidikan yang sifatnya agama tuh TPA infaknya bulannya sebulannya cuma 50 bisa. Itu ya yang nunggak banyak. Padahal cuma 50.000. 50.000 masuk Transmart jadi apa? Gak jadi apa-apa. Makanya kalau kita bicarakan uang yang paling optimal untuk diberikan, disedekahkan kepada anak-anak itu pendidikan. Jangan lihat mahalnya, lihat bagaimana manfaatnya sampai akhir. Kemudian berikutnya, pelajaran berikutnya bahwa Yazid bukan pelit di sini sekali lagi, tetapi memang menghendaki orang yang menerima sedekah dari jalur yang lain karena sebagai keseimbangan. Kalau fokus hanya keluarga saja pun juga
juga kurang memenuhi tanggung jawab persaudaraan sesama Islam. Kalau prioritasnya cuma saudara saja, itu belum dikatakan baik secara utuh. Kebenaran, keikhlasan, kesungguhan kita bersedekah itu tatkala memberikan kepada orang yang bukan dari kerabat kita. Kalau ngasih ke anak ada kasih sayang, mau tidak mau, enteng ngasih ke anak bisa, ngasih ke adik kakak enteng karena ada saudara. Ada orang nggak kenal, kita ngasih tanpa pamrih, nah itu. Makanya keseimbangannya tetap ada alokasi sedekah bagi muslim yang lain yang tidak punya kekerabatan. Makin terbaik itu adalah ketika dia memberikan kepada orang yang paling tidak diharapkan balasannya. Yang terbaik. Kalau kita ngasih sesuatu, kayaknya orang ini berada, kita ngasih sesuatu walaupun gak diniatin banget, itu mesti ada feedback. Maka yang terbaik itu memberikan sesuatu yang kira-kira orang tersebut tidak ada kemampuan untuk membalas kita. Supaya apa? Supaya benar-benar tulus ikhlas. Artinya itu untuk mendukung keikhlasan kita. Sampai kalau kita bicarakan itu kan membicarakan tentang ada 7 golongan orang yang diberikan naungan Allah. Yang tidak ada naungan selain naungan Allah, itu kan ada salah satunya adalah warajulun yatasaddaq bisodaqatin, dia sedekah hatta ya simaluhu la ya'lamu ma akhraja yaminuhu, sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah dikeluarkan tangan kanannya. Berarti apa? Ikhlas. Ikhlas itu adalah bagaimana kita merahasiakannya. Jadi ada pelajaran berikutnya, kita tetap prioritas ada memberikan sedekah kepada kerabat atau ada orang yang punya kekerabatan, hubungan keluarga, tapi juga untuk keseimbangan keikhlasan kita di dalam bersedekah, wujud persaudaraan kita sesama muslim, kita berikan kepada orang di luar kerabat kita. Niatnya Yazid adalah itu. Bukan pelit, tapi memang dia ingin alokasikan sebagian hartanya ditujukan kepada orang lain yang bukan keluarganya. Ini pelajaran, Pak. Kalau bisa cari orang yang paling membutuhkan. Jadi Pak, adab kita untuk menyalurkan zakat sedekah itu, zakat dan sedekah itu, ada aktivitas kita mencari orang yang paling membutuhkan. Maka ada beberapa ulama memberikan satu nasihat kepada kita bahwa adabnya cari orang yang paling membutuhkan. Kalau kita bicara sedekah itu, kita ada prioritas untuk memberikan kepada yang paling membutuhkan. Dicari, Pak. Karena terkadang ya,
Kalau kita mengandalkan orang lain, belum tentu Pak tersalurkan sesuai dengan yang paling membutuhkan. Makanya Sayyidina Umar kita pernah cerita, beliau belusuan ya, malam-malam nyari yang paling membutuhkan. Karena tadi tidak semua orang fakir dan miskin laporan, tidak semua. Karena ada orang fakir miskin itu Pak yang la yas'al nas, dia tidak mau minta. Mereka adalah yuridu yata'affuf, yang dia menjaga iffah, menjaga kehormatannya dengan tidak minta-minta. Maka orang yang seperti itu ya harus didatangi. Jangan nunggu diminta. Maka si pemilik harta keluar, kalimatnya kan di sini. Abi Yazid akhraja, keluar. Nyari orang yang membutuhkan. Jadi orang yang bagus itu bukan memberi kalau diminta. Banyak mentang kaya dia diem aja. Kalau orang butuh mesti ke saya. Kalau orang butuh ya mesti datang ke rumah. Kalau nggak datang ke rumah ya nggak peduli. Jadi baiknya kalau diminta. Yang bagus itu adalah dia memberi kepada orang yang tidak minta-minta, yang dia datang langsung, yang dia mencari orang yang paling membutuhkan. Itu yang bagus. Cuma kadang tadi orang kaya nggak mau repot. Itu salah satu sifatnya. Kemudian pelajaran berikutnya, kenapa Abi Yazid kemudian, kenapa Yazid kemudian datangnya ke masjid? Ini juga pelajaran dari kata para ulama. Ada prioritas juga di dalam persoalan itu adalah memprioritaskan pemberian zakat itu kepada orang yang soleh. Tapi bukan berarti pelit kepada yang belum soleh. Mudah-mudahan harta yang kita kasihkan kepadanya membuat dia soleh. Karena harta kita yang insya Allah halal dimakan oleh dia yang belum soleh, mudah-mudahan harta kita halal tadi yang dia makan itu menghasilkan hidayah. Karena darah daging yang tidak halal makanannya itu menghambat hidayah. Dikasih makanan halal, salah satu di antara rezeki kita yang halal kita kasih, maka mudah-mudahan lebih membuka pintu hidayah. Ada waktunya seperti itu. Tetapi ketika kita memberikan kepada orang soleh, taat ibadahnya, doanya makbul, ya kan? Kemudian atau dia ahli ilmi, orang yang berilmu, atau dia penuntut ilmu, atau dia adalah seorang yang taat beragama, dan itu prioritas juga. Prioritas. Makanya dia datang ke masjid. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah, kemudian pelajaran berikutnya, fa qasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ini faedahnya adalah bahwa ini Yazid dan Ma'an putranya ada perdebatan, ada sebuah perbedaan pendapat, walaupun ayah dan anak. Maka
syariat menuntun kita ketika terjadi perbedaan pendapat itu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan para pemimpin kalian. Kalimatnya fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Kalau kamu beda pendapat, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Tidak debat kusir, tidak pokoknya menurutku akan ketemu. Maka timbangan benarnya atau salahnya adalah Allah dan Rasul. Makanya ma'an mengadu kepada Rasul minta solusi. Maka Rasulullah menjawab, laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadta ya Ma'an. Ini pelajaran terakhir. Laka ma nawaita ya Yazid. Yazid niatnya diberikan kepada yang bukan anaknya. Tujuan dia bersedekah diletakkan di masjid, tujuannya untuk orang lain. Tetapi kemudian alokasinya justru diberikan kepada anaknya. Ini pelajaran. Kata Nabi, laka manawaita. Maka sedekah itu perlu tawakal. Sedekah itu ada nilai tawakal. Apa yang kita sedekahkan itu tergantung niat kita. Kita sedekah nih, ada orang yang menyimpangkan, tidak memberikan kepada orang yang berhak. Kita tetap dapat pahala sesuai niat kita. Itu maksudnya. Ya. Jadi wallahu a'lam bishawab. Tujuan yang berhasil kita semua. Demikian waktu dan tempat kami kembalikan ke Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pelajaran.